Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita belajar masih tema 3, pembelajaran 4, pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan tumbuhan. Anak-anak Bapak sekalian, perlu dijelaskan di sini hak itu apa? Hak itu suatu yang kita dapatkan. Kewajiban suatu yang harus kita lakukan. Antara hak dan kewajiban itu sangat berkaitan erat. Jangan kita menuntut hak sebelum melaksanakan kewajiban. Ini dalam sebuah hukum alam dalam pemanfaatan tumbuhan, kita akan mendapatkan udara yang segar apabila kita telah melaksanakan hak kita memelihara, menanam tanaman di sekitar kita agar tanaman itu tumbuh dengan baik. Kemudian nanti setelah kita melaksanakan kewajiban kita, ini sebuah contoh dalam gambar ini bahwasanya akan mendapatkan udara yang segar apabila kita telah melaksanakan kewajiban kita menjaga alam. Nah, ini sebuah contoh nyata dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan ini perlu kita melestarikan tumbuhan. Ini sebuah contoh dalam hidup ini bahwasanya kita juga berkewajiban merawat tanaman dengan cara menyiram dan memberikan pupuk secara teratur agar tanaman itu tumbuh dengan baik. Setelah kita melakukan kewajiban, baru kita memperoleh hak mendapatkan udara yang segar dan lingkungan yang sehat. Nah, apabila lingkungan telah indah, ditanami dengan tanaman yang bagus, akan mendapatkan suatu nikmat baik untuk kesehatan, baik dalam pandangan. Seterusnya ada beberapa hal yang perlu kita ingat atau kita pelajari dalam melakukan wawancara. Pertanyaan wawancara yang baik, pertanyaan wawancara diajukan seperti saat melakukan percakapan biasa, mengalir atau tidak terburu-buru. Dalam melakukan wawancara ada beberapa hal. Nah, ini pertanyaan wawancara yang baik mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, pertanyaan wawancara disusun secara runut. Runut maksudnya itu berurutan, tidak sembrono atau tidak kacau. Kita bertanya itu berurutan. Kemudian pertanyaan dimulai dari bersifat umum menuju pertanyaan khusus. Pertanyaan yang dimulai dari bersifat umum akan memudahkan untuk beroleh informasi yang rinci mengenai suatu hal. Pertanyaan wawancara sebaiknya berkelanjutan atau saling berkaitan. Setelah narasumber memberikan jawaban, kamu juga dapat menanyakan hal yang berkaitan dengan jawaban narasumber. Ini contoh yang sering dilihat di media televisi. Anak-anak Bapak, baik itu wawancara olahraga, politik, pendidikan, kesehatan, coba lihat. Seorang pewawancara itu meminta narasumber memberikan penjelasan secara baik agar nanti penjelasan yang kita dapatkan itu bagus. Kemudian cara buat pertanyaan wawancara. Pertanyaan diajukan saat wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pertanyaan wawancara dibuat seperti pertanyaan pada umumnya, yaitu kalimat tanya. Contoh yang paling mudah, siapa nama Bapak? Di mana Bapak bekerja? Apa saja yang dikerjakan di bidang Bapak? Nah, itu sebuah contoh. Kemudian nih, fungsi penggunaan beberapa kata tanya. Apa? Berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Dapat digunakan untuk mengawali wawancara hal yang bersifat umum. Ini contoh. Apa hewan yang Bapak pelihara? Nanti dia akan menjawab apa yang dipelihara. Kemudian berapa? Berfungsi untuk menanyakan jumlah. Berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Ketiga, siapa?
berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam kejadian. Contoh, siapa yang memelihara hewan peliharaan Bapak? Jadi berurutan. Apa? Berapa? Siapa? Terus di mana? Di mana Bapak membeli makanan hewan? Atau kalau seandainya hewan itu dibeli, di mana Bapak beli hewan peliharaan Bapak? Kemudian yang kelima, kapan? Untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa. Kapan Bapak memberikan makanan hewan peliharaan Bapak? Atau kapan Bapak membeli hewan peliharaan Bapak? Nah, seterusnya, mengapa? Berfungsi untuk menanyakan sebab terjadi peristiwa. Mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Kemudian bagaimana? Berfungsi menanyakan keadaan atau suatu proses terjadi dalam suatu peristiwa. Contoh, bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan Bapak? Atau bagaimana Bapak membagi waktu memelihara hewan dengan pekerjaan Bapak? Atau banyak yang lainnya. Nah, jadi itu sebuah contoh tata cara untuk mewawancarai. Ini sebelum melakukan wawancara, yang pertama buat janji. Meminta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Yang kedua, tunjukkan kesan yang baik, misal datang tepat waktu. Kita janji jam 4, jangan jam 5 datang, nggak boleh. Tepat waktu kita, bahkan sebelum waktunya itu tiba, sebelum janji kita sudah datang. Jadi nanti orang yang akan kita wawancara itu merasa dihargai. Terus yang ketiga, berpakaian dengan sopan. Coba lihat itu di media televisi. Seorang pewawancara itu begitu gagahnya, begitu cantiknya. Kemudian yang keempat, berbicara dengan sopan santun. Yang kelima, menyiapkan daftar pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan. Jangan di sana nanti kita wawancara baru dicari-cari pertanyaan, tidak bisa. Karena itu akan membuat nanti wawancara kita itu tidak berjalan dengan baik. Kemudian yang keenam, ini yang paling perlu. Pertanyaan baik mengandung unsur adik simba, itu singkatan. Adik simba, A-nya itu apa? D-nya itu di mana? K-nya itu kapan? S-nya itu siapa? M-nya itu mengapa? Dan D-nya itu bagaimana? Jadi ada kata apa? Ada kata di mana? Ada kata kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian yang ketujuh, berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Jadi kita biasakan bertanya itu seperti bicara biasa. Nah, jadi anak bapak sekalian, seperti dalam kehidupan kita ini, kita selalu berbicara dengan orang lain, menanyakan informasi, sama dengan wawancara kita juga sama. Tapi cara mewawancara itu kita harus tahu topik apa yang harus kita bicarakan dengan narasumber. Terima kasih anak bapak sekalian, mudah-mudahan penjelasan bapak yang begitu singkat ini dapat dipahami dengan baik. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.